Kata-kata Qin Yichen membuat utusan Go Tamjin ragu sejenak, dan kemudian dia bereaksi. Aku tahu. Karena itu, utusan Dewa Go Tamjin menundukkan kepalanya sedikit ke Qin Yichen, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa ini adalah bukti yang diberikan Qin Yichen padanya. Ini membuktikan bahwa dia tidak dapat berurusan dengan Qin Yichen. Kesalahan dari insiden ini bukan miliknya, tetapi kemampuannya jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Mahkamah Agung. Ini adalah tujuan sebenarnya Qin Yichen. Batu kecil untuk berfoto memang merupakan cara yang belum pernah dilakukan Mahkamah Agung sebelumnya. Catat semua yang terjadi. Jangan remehkan rekor sekecil ini. Dengan itu, banyak kontradiksi yang tidak berguna dapat dihindari dalam banyak kasus, terutama dalam konflik kekuasaan semacam ini. Mampu memahami kebenaran, mutlak, adalah langkah penting. Tidak peduli apa faktanya, selama Anda memahami kebenaran, Anda akan dapat memperoleh dukungan populer. Efek yang tampaknya sepele ini akan membawa perubahan tak terduga di bawah erosi waktu. Qin Yichen memandang Go Tamjin, yang pergi di depannya, dan sedikit mengernyit. Dilihat dari kinerja utusan Tuhan Go Tamjin hari ini, masalah ini tidak begitu sederhana. Menilai dari fakta bahwa dia mengambil inisiatif untuk mencari kesalahan beberapa kali, dia menghargai kesempatan ini untuk mengekspresikan dirinya, dan pada saat yang sama, dia juga sangat peduli dengan masalah ini. Tidak peduli dari aspek mana dia peduli, penampilannya telah mampu menjelaskan sikapnya. Jangan pernah mudah menyerah. Ini akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi untuk bersiap. Memikirkan hal ini, Qin Yichen mengangguk. Lawan seperti itu layak untuk dikalahkan. Tentu saja, kemenangan yang diinginkan Qin Yichen sekarang bukanlah untuk menghancurkan utusan Tuhan Go Tamjin dalam hal kekuatan. Bagaimana mungkin orang yang bahkan bukan seorang ksatria ini menjadi lawan Qin Yichen? Tapi Qin Yichen tahu apa tujuan sebenarnya. Menekan Go Tamjin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang dilambangkannya adalah ia dapat mengambil bagian dari kekuasaan dari Supreme Court of God, daripada dihancurkan secara membabi buta. Umpan balik kecil seperti itu sangat penting dalam situasi Qin Yichen saat ini. Melihat reaksi Qin Yichen, Han Sanjian di samping juga bingung. Feng, apakah tidak apa-apa bagimu untuk memberikan benda itu kepada mereka? Meskipun Han Sanjian menebak bahwa Qin Yichen sudah siap, dia masih khawatir bahwa begitu benda ini jatuh ke tangan pihak lain dan dipelajari dan dipahami oleh Mahkamah Agung Tuhan, adegan seperti apa itu? Jika mereka diteliti dengan cara pemalsuan, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka saat itu. Prihatin tentang Han Sanjian, Qin Yichen hanya tersenyum ringan. Tidak masalah bahkan jika itu diberikan kepada mereka untuk dipelajari selama ratusan tahun. Ini bukan karena Qin Yichen peduli, tetapi karena batu gambar terlihat kecil, tetapi telah dipelajari selama bertahun-tahun di Mahkamah Agung. Setelah penelitian yang melelahkan, hasil yang diperoleh bukanlah biaya Mahkamah Agung. Butuh waktu untuk mengetahuinya. Yang paling penting adalah ketika mereka tidak memahami prinsip mendalam dari batu bayangan, mereka pasti tidak akan berani menghancurkan satu-satunya batu bayangan di tangan mereka. Sulit membayangkan sulitnya mencoba menelitinya secara terbalik. Yang paling penting adalah Qin Yichen masih belum yakin, apakah utusan Dewa Go Tamjin akan menyerahkan batu foto itu padanya. Lagi pula, setelah benda ini dikeluarkan, itu berarti kekalahan totalnya. Ini adalah hal yang sangat sulit diterima bagi seseorang yang lahir di Mahkamah Agung dan memiliki status yang sangat tinggi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan hal-hal di sisinya berhenti sementara. Utusan Dewa Go Tamjin adalah perwakilan dari Mahkamah Agung Tuhan, dan mereka tidak akan memiliki rencana lagi sampai mereka melakukan tindakan aneh lainnya. Kali ini, utusan surgawi Go Tamjin akan pergi. Qin Yichen tidak yakin apakah akan menyerahkan batu foto itu. Tetapi dia pasti akan yakin bahwa Go Tamjin akan meniup kata-kata yang dia ucapkan dengan santai ke langit. Tidak peduli berapa banyak Mahkamah Agung ingin melakukannya, itu harus ditimbang. Setiap hari istana ini ada, semakin dikenal, dan semakin luas penyebarannya. Bagi Mahkamah Agung, tidak ada alasan untuk menghancurkan istana. Langkah baik mereka untuk menekan Qin Yichen adalah kegagalan total. Selain itu, Qin Yichen tidak akan memberi mereka kesempatan. Mengambil gelas anggur di tangannya, Qin Yichen berkata kepada Han Sanjian di sampingnya. Jangan minum terlalu banyak, kamu akan secara terang-terangan mengatakan bahwa kita telah membentuk aliansi hari ini. Qin Yichen mengingatkan dengan ramah. Melihat Han Sanjian mengangguk tak berdaya, Qin Yichen juga tersenyum sedikit. Lubang pertama dari kompetisi ini untuk sementara dihindari, dan lubang berikutnya adalah lubang orang percayanya sendiri. Saya telah menunda pekerjaan hari itu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak lelaki di Yu Daoseng itu. Kesadaran Qin Yichen langsung terungkap. Tanda aura yang awalnya tertinggal pada beberapa orang membimbing kesadaran Qin Yichen dan datang ke kamp di mana beberapa orang sedang beristirahat. Qin Yichen hanya meliriknya, dan segera mengerutkan kening. Saya melihat bahwa Yu Daoseng dan yang lainnya telah terluka sampai batas tertentu. Hal yang paling mengerikan adalah peraturan tentang mereka membuat mereka merasa sangat lapar, setiap saat. Tidak peduli berapa banyak yang mereka makan sebelumnya. Mereka akan menoleh dan mereka akan sangat lapar,
Sepertinya Gotham Jin berencana melakukan serangan kejam kali ini. Qin Yichen mengerutkan kening, dan sekarang para pengikutnya tidak boleh mengabaikannya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja ikut campur dalam kompetisi. Dengan alis berkerut sejenak, Qin Yichen memandang Yu Daoseng dan berbisik padanya. Pinjamkan tubuhmu untuk menggunakannya. Saat berikutnya, Qin Yichen turun langsung ke Yu Daoseng. Benar saja, setelah kesadaran Qin Yichen mengambil alih tubuh, pelecehan Yu Daoseng tiba-tiba menghantam pikiran Qin Yichen. Tuan Cahaya, hal-hal ini terlalu berlebihan. Ini sama sekali bukan tingkat rasa lapar yang normal. Tidak ada alasan untuk makan sesuatu satu saat yang lalu dan lapar di saat berikutnya. Anjing-anjing ini, saya pikir mereka benar-benar layak untuk dipukuli. Yu Daoseng juga penuh dengan api, bahkan jika itu untuk meningkatkan kesulitan kompetisi untuk visibilitas kompetisi. Dia bisa mengerti, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang. Jelas bahwa mereka akan menjadi yang pertama mundur dari turnamen. Yu Daoseng mengeluh. Tetapi dia tidak mendengar suara Qin Yichen dan bertanya dengan cepat. Tuan Cahaya, apakah kamu baik-baik saja? Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Baru saja, dia dengan hati-hati merasakan setiap perubahan di tubuh Yu Daoseng. Kelaparan bukan dari perut, tapi dari kesadaran. Artinya, kali ini Mahkamah Agung menggunakan aturan dunia, yang hampir bangkit untuk menghadapi lawan di tingkat dewa. Bagaimana mungkin Yu Daoseng, yang bahkan bukan ksatria, bisa melawan? Bahkan Qin Yichen harus menggunakan kekuatan aturan dunia untuk menghilangkan perasaan ini sepenuhnya. Mereka mampu bertahan hingga saat ini dan masih tinggal di tenda ini, yang merupakan pekerjaan yang sangat bagus.